banyak kamar sih, jadi kalau pakai. Shalom terkasih Tuhan Yesus. Shalom. Saya mau lihat lambaian tangannya, ibu-ibu terkasih. Tanda kita semua siap memasuki ibadah streaming di hari ini. Ya, saya melihat muka-muka yang bersuka cita, ya. Ada yang di rumah, ada yang di jalan. Puji Tuhan ya. Karena kemurahan Tuhan kita semua bisa bergabung. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Roh Kudus yang menarik kita semua beribadah saat ini. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, saat ini kami mau merayakan perbuatan-perbuatan-Mu di dalam ibadah. Kami percaya Engkau hadir, Engkau yang memurnikan hati kami Bapa. Untuk sungguh-sungguh kami datang dengan segenap hati kami. Kami percaya kesempatan ini akan kami pergunakan Tuhan dengan baik sebaik-baiknya. Untuk kami membawa yang terbaik, memberikan yang terharum buat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini biarlah hati kami terbuka untuk segala sesuatu yang Engkau curahkan, untuk segala sesuatu yang Engkau mau nyatakan. Roh Kudus, Engkau setia, Engkau yang akan membukakan kepada kami, Engkau yang akan terus mendampingi kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah saat ini kami tenang Tuhan di hadapan-Mu, untuk kami menyatakan kebaikan-Mu, untuk kami menyatakan kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat, puji dan syukur kami mau persembahkan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan kami, Raja kami. Dan biarlah kerinduan kami untuk senantiasa terhubung Engkau melihatnya Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap mau menyatakan yang terbaik, mau mempersembahkan yang terbaik, kita katakan amin. Beri sorak kemuliaan bagi Tuhan Yesus, karena saat ini kita mau menyatakan bahwa tidak ada yang lain, sungguh nyata kasih-Nya dalam hidup kita. Kita percaya hati yang bergembira adalah obat yang manjur. Maka nyatakan semua dengan hati kita yang penuh dengan sukacita di dalam nama-Nya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, katakan, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Secerahnya mentari, seindahnya pelangi, demikianlah kasih Tuhan. Tapi Dia lebih indah, terlebih Tuhan Yesus. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, Dia lebih indah, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Kita katakan, walau
demi nama Tuhan Yesus, buat kemuliaannya. Haleluya, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan saat ini, benar-benar Tuhan, segenap hati kami Tuhan mau menyatakan bahwa tiada lain dalam hidup kami. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau dalam hidup kami. Ketika kami mengingat perbuatan-Mu di dalam hidup kami Bapa, karya yang dahsyat, karya yang mulia terjadi dalam hidup kami. Karya terbesar Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya bagi-Mu Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih. Haleluya. Kami sungguh berterima kasih saat ini Tuhan. Kami mau mengingat perbuatan-Mu dalam hidup kami. Perbuatan yang nyata, sungguh nyata dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kasih setia-Mu, penyertaan-Mu, kebesaran-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, tiada ternilai. Di hati-Mu terukir namaku, di mata-Mu terlukis wajahku. Bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus. Kami percaya di hati-Mu ada nama Kami Tuhan Yesus. Hati-Mu terukir namaku, di mata-Mu terlukis wajahku. Bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Kembali kita nyatakan, bagi-Mu Tuhan, segala pujian,
namamu, sungguh indah, sungguh berkuasa namamu, nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Namamu indah Tuhan Yesus, namamu berkuasa dalam hidup kami. Itu yang akan kami nyatakan sepanjang hidup kami, bahwa kami punya Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Begitu indah namamu Tuhan, begitu indah dan berkuasa atas hidup kami. Haleluya. What a beautiful name it is. What a beautiful name. Haleluya. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a wonderful. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a powerful name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Kita berdoa umat Tuhan. Sungguh tiada nama lain di kolong langit ini yang menyelamatkan kecuali nama Engkau ya Yesus. Allah kami yang hidup, pusat penyembahan kami, pusat pengagungan kami, karena hanya daripadamu-lah seluruh kehidupan berasal. Dan kami mensyukuri pada hari ini Tuhan, berkat dan rahmat-Mu yang luar biasa ajaib buat kami Tuhan, sehingga kami masih bisa menikmati satu hari lagi di rumah Tuhan. Tidak sekedar menikmati hidup, menghirup nafas kehidupan, tapi hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan itu merupakan sesuatu yang indah bagi kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih
Allah masih percayakan satu hari kehidupan dalam penuh berkat-Mu dalam setiap langkah kami. Dan kami ada di tempat Maha Kudus-Mu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu saat ini karena perkenanan Tuhan. Roh Kudus tuntun kami untuk membuka hati kami, untuk membuka telinga kami, untuk perkataan-Mu Tuhan. Karena kami percaya satu kata yang diilhamkan oleh Roh Kudus cukup untuk mengubahkan kami, cukup untuk mendewasakan kami, cukup untuk kami hidup selaras dengan Tuhan, semakin hari semakin selaras dengan Tuhan Bapa. Itu kerinduan kami Tuhan. Sehingga kelak nanti pada waktunya Engkau menjemput kami di awan-awan kemuliaan, kami ada sebagai mempelai wanita-Mu yang dewasa, yang siap menyongsong kerajaan-Mu Tuhan, masuk bersama-sama dengan Allah di kerajaan-Mu yang kekal. Tuhan, mari Bapa bentuk kami dari setiap perkataan-Mu, supaya kami hidup menghidupi kebenaran Tuhan, dan kami menghargai setiap kesempatan yang kami miliki untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena gak banyak di hari-hari ini Tuhan yang bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami mensyukuri kesempatan ini Tuhan, di jam ini Tuhan, di mana kami hidup hari ini. Engkau dengan perkenanan-Mu membawa kami masuk ke tempat kudus-Mu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, biar kiranya setiap kata yang terucap dari lidah mulut hamba-Mu ini Tuhan, yang bukan berasal daripada yang berasal daripada-Mu, dimateraikan dalam setiap hati kami masing-masing Tuhan. Tapi jika ada perkataan yang bukan ilham-Mu Tuhan, biar dijauhkan dalam nama Yesus, tidak tertanam dalam hati kami, tidak menyesatkan kami Tuhan, sehingga kami punya jangkar yang tetap membawa kami tetap center kepada Engkau saja, sekalipun apapun yang terjadi di sekeliling kami. Tapi kami tahu Tuhan, Engkaulah pengharapan kami, dan lewat kebenaran firman-Mu kami teguh dalam pengharapan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan sesi ini dalam tangan Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Roh Kudus tuntun kami untuk fokus terhadap semua apapun yang dikatakan, karena kami tahu perkataan-Mu mengandung berkat, perkataan-Mu mengandung janji, perkataan-Mu mengandung hidup, dan kami mau hidup dalam keselamatan Tuhan untuk menyongsong apa yang baik ya. Terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat siang ibu-ibu sekalian, apa kabar? Pastinya dalam keadaan baik-baik saja. Dan luar biasa perkembangan dalam beberapa minggu terakhir ini, kita melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya boleh lihat tangan-tangan yang sudah divaksin? Boleh? Nah, puji Tuhan ya, yang sudah vaksin ya. Good. Ya, mensyukuri Bu. Karena bukan vaksinnya tapi pengharapan dalam Tuhan itu loh yang membuat kita hidup ya. Vaksin boleh ada, tapi jangan lupakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Teman saya di grup teman-teman grup pertemanan kami gitu, di WA grup itu sempat bilang, ada tuh orang bosnya mana gitu baru 2 hari vaksin, 2 hari kemudian meninggal dunia. Berarti kan vaksinnya nggak efisien? Bukan, emang udah waktunya dia pulang. Jadi kalau hari ini masih hidup, syukuri bahwa itu karena anugerah Tuhan ya, bukan karena vaksinnya Bu. Vaksin ada itu untuk membantu kita kalau bisa nanti kita kena, kita bisa punya imun yang bisa memerangi virus tersebut gitu. Tapi kalau kita hari ini masih hidup, itu karena perkenanan Tuhan ya. Dan syukuri setiap hari-hari yang kita lalui, karena semuanya ini adalah anugerah Tuhan. Termasuk ketika kita berkumpul saat ini ya, ada jam tertentu di mana kita bisa melakukan kegiatan kita, ada jam tertentu pula yang Tuhan sediakan buat kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik secara pribadi kalau ibu-ibu punya waktu saat teduh, atau saat ini ketika kita bersama-sama. Dan pasti sekalipun firman Tuhan yang disampaikan secara global, artinya firman Tuhan disampaikan kepada semua orang yang hadir di tempat ini, tapi Tuhan punya satu pesan spesifik untuk masing-masing pribadi yang hadir di sini. Dan masing-masing tidak sama. Kenapa? Karena Tuhan mengenal pribadi kita masing-masing. Karena kita adalah ciptaan Tuhan, masterpiece-nya Tuhan, yang unik, gak ada duanya. Pak Alto gak ada duanya. Ya, sekalipun mungkin kalau ada kesempatan lain saya terlahir kembar, saya sama kembaran saya pasti nggak sama. Ya, setiap orang punya keunikan tersendiri dan punya rencana Tuhan masing-masing dalam kehidupannya. Nah, saya siang hari ini akan kembali meneruskan apa yang sudah menjadi pesan Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pastor Martha dari 2 minggu kemarin. Kita bulan ini masih berbicara mengenai
community, ya, komunitas atau companionship, ya, bagaimana kita terhubung satu sama lainnya dalam satu komunitas, ya. Ini penting sekali karena ini yang menjadi dasar pemikiran kami bahwa kita ini ada, Bu, ya, sekali lagi kalau saya perlu menekankan, kita ini ada bukan sebagai individu-individu saja, tetapi sebagai bagian dari tubuh Kristus, ya. Kita ini ada sebagai tubuh Kristus yang saling memperlengkapi, yang saling terhubung untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, saya akan sharing hari ini dari situ bahwa kita pada hakikatnya ini adalah tubuh Kristus yang satu sama lainnya saling terrelate, saling terhubung, dan punya satu tujuan yang mulia, yaitu melakukan kehendak Bapa. Dan apa yang akan saya sharingkan hari ini adalah seputar yang itu. Bagaimana cara kita untuk menyikapi hidup dalam berkomunitas, ya. Jadi tema saya pada siang hari ini adalah hidup dalam berkomunitas. Nah, saya kembali ke nats dasar yang dipakai untuk renungan kita sepanjang bulan ini. Namun saya rindu memulainya dari ayat yang ke-11 dari kitab Efesus pasal yang keempat, ya. Kitab Efesus pasal yang keempat, saya akan mulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Kita akan berangkat dari sini. Kemudian kita nanti akan kembangkan sampai kepada inti dari pesan yang akan saya sharingkan pada siang hari ini, sore hari ini, ya. Saya akan bacakan buat ibu-ibu dari kitab Efesus pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-11 sampai 16. Kita mulai dari ayat yang ke-11. Dan ialah, I-nya huruf gede berarti Tuhan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah, N-nya huruf besar berarti daripada Tuhanlah, seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, saya akan berangkat dulu dari ayat yang ke-15. Ini yang menjadi prinsip dasar yang saya sama Pastor Martha tekankan untuk hal berkomunitas ini. Ayat yang ke-15 saya ulang. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saya berhenti sampai situ dulu. Dari ayat ini yang menjadi perenungan saya adalah bahwa setiap kita yang merupakan bagian atau anggota tubuh dari Kristus, tubuh Kristus, setiap kita harusnya bertumbuh ke arah Tuhan. Ya, bertumbuh ke arah Tuhan. Dalam hal ini Kristus adalah kepala. Berarti kita nih harus bertumbuh terkoneksi dengan Tuhan. Ya. Sebelum kita belajar bagaimana cara berkoneksi satu sama lainnya, perlu dimengerti dulu bahwa yang pertama ini kita mutlak enggak secara pribadi individu harus terhubung sama Tuhan. Dan kita bertumbuh ke arah Bapa, ya, bukan bertumbuh ke arah yang lain. Artinya setiap apapun yang membuat kita dewasa harusnya dasarnya dari Tuhan. Dan ini yang diharapkan, kita dewasa dalam Tuhan. Jadi tidak hanya dewasa dalam mengatur finansial, tidak hanya dewasa dalam mengatur kebutuhan anak, tidak hanya dewasa dalam mengurus keperluan suami, tidak hanya dewasa dalam mengelola pertemuan-pertemuan yang ada dalam organisasi, arisan dan segala sesuatunya, tapi yang terpenting kita bertumbuh dewasa dalam Tuhan, ke arah Tuhan. Ya, itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, ayat yang ke-16. Daripadanya lah seluruh tubuh
yang rapi, tersusun, dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, saya harus tumbuh dalam Kristus, Pak. Oke, bagaimana Pak? Apa yang harus saya lakukan, Pak? Tenang, Bu. Karena pertumbuhan kita bukan effort kita sendiri, tapi pertumbuhan kita datangnya dari Tuhan. Nutrisi yang paling utama untuk pertumbuhan iman kita datangnya pertama kali harus dari Tuhan. Perkataan manusia bisa saja. Tapi yang terpenting adalah kita tahu bahwa setiap perkataan manusia itu dasarnya juga firman Tuhan. Jadi bukan sekedar kata-kata motivasi, kata-kata untuk membangkitkan semangat, kata-kata untuk membangkitkan pengharapan, tapi kalau nggak berdasarkan firman Tuhan, sorry to say, kita nggak bertumbuh ke arah yang tepat. Kita nggak bertumbuh ke arah iman yang memang Tuhan kehendaki. Jadi perlu untuk melihat pertama bahwa yes, kita harus bertumbuh ke arah Tuhan. Tapi lihat nutrisi di mana kita bertumbuh haruslah esensinya dari Tuhan, yaitu firman Tuhan, yaitu kebenaran. Jadi di mana kita harus bertumbuh? Kita bertumbuh pertama kali harus dari kebenaran firman Tuhan. Dasarnya harus kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau saya coba buka dari Alkitab versi bahasa Inggris di New Living Translation ayat yang ke-16, ini dikatakan bahwa He makes the whole body fit together perfectly. He makes the whole body fit together perfectly. Sebagai tubuh Kristus, kita ini disatukan secara sempurna oleh Tuhan. Ya, kita bicara tubuh Kristus. Kita pertama tahu bahwa kita sebagai tubuh Kristus, kita ini harus terhubung kepada Tuhan, terhubung kepada kepala, dan sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita perlu tahu bahwa kita itu disatukan oleh Tuhan secara sempurna. Ya, secara sempurna. As each part does its own special work, it helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. Ketika kita terhubung satu sama lain dan disatukannya sama Tuhan, maka Bu, pertumbuhannya sehat. Kenapa? Karena nutrisinya dari Tuhan. Nutrisinya dari Tuhan, bertumbuh dalam firman Tuhan. Semua apapun yang kita lakukan dalam kebersamaan kita, dasarnya adalah firman Tuhan. Ya, kalau kita nanti satu sama lain saling berinteraksi, dasarnya kebenaran firman Tuhan. No hatred but love. Nah, lihat, love-nya itu dari mana? Yang dari Tuhan, yang dari kebenaran firman Tuhan. Itu yang sehat. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari dua ayat ini? Yang pertama, bahwa semua itu awalnya dari keterhubungan kita masing-masing kepada Allah. Awal dari situ. Makanya pertama kali yang kemarin di minggu pertama Pastor Mark tekankan adalah bahwa ketika kita join sama sebuah komunitas, make sure Tuhan yang menginisiasi itu. Tuhan yang mengarahkan kita untuk bergabung dalam satu komunitas, di mana komunitas tersebut karakteristiknya adalah membuat kita sehat bertumbuh dalam Tuhan. Ya, dalam Tuhan. Make sure bahwa komponen untuk kita bertumbuh secara sehat di mana? Kalau ada komponen di mana kebenaran firman Tuhan di-sharingkan. Ya, di-sharingkan. Ada nggak Pak perkumpulan yang dasarnya tuh nggak firman Tuhan? Ada Bu, banyak. Ya, perkumpulan-perkumpulan yang dasarnya bukan firman Tuhan ada. Have fun nggak? Have fun aja Bu. Tapi memenuhi kriteria pertumbuhan yang benar nggak di hadapan Allah? No. Karena yang Tuhan mau kita bertumbuh ke arah Tuhan. Secara anggota tubuh, misalnya saya tangan ini, saya harus terhubung sama kepala, saya terhubung sama otak. Ya, tapi secara bagian tangan, apakah saya terlepas sendirian? Bisa dibayangin nggak? Kalau tangan saya terlepas Bu, ditaruh di meja, saya jalan kemana-mana, tangan saya di meja doang. Kan enggak ya Bu ya. Sebagai satu tubuh Kristus, selagi tangan ini connect ke kepala, selagi tangan ini connect ke otak, tangan ini juga terkoneksi ke bahu, tangan ini juga terkoneksi sama saraf-saraf yang ada di pinggang, ada di kaki, sehingga kalau jalan nggak jadi robot, nggak begini, tapi begini, ya kan? Nah ini kan satu kesatuan. Jadi bisa dibayangkan, selagi kita connect sama anggota tubuh yang lain, kita juga terkoneksi dengan Allah Bapa. Ya, jadi keterpisahan dengan komunitas sesuatu yang mustahil. Kalau dalam komunitas berarti kita tetap koneksi dengan satu sama lain, secara simultan juga kita terkoneksi dengan Allah. Dan semua dimulai dari situ. Kalau nggak terkoneksi Bu,
Ilustrasinya, maaf saya harus katakan seperti ini. Ilustrasinya sebagai orang yang stroke. Kalau nggak terkoneksi sama otak, ada saraf yang putus. Mestinya nih, fungsi tangan adalah pada waktu ada debu angin, tangan tuh gunanya apa? Nutupin mata supaya nggak kena debu. Betul? Tapi kalau stroke gimana? Otak bilang, ayo tangan, tutup. Nggak bergerak, karena nggak terkoneksi, Bu. Ini nggak sehat. Kalau sehat itu terkoneksi sempurna, dan bisa melakukan apa yang menjadi kehendak otak. Ya, tangan, gue nutupin mata supaya nggak kena debu. Oke. Nanti mata, gue yang lihat kemana arahnya berjalan. Oke. Yang berikutnya, jalan kemana? Tugas kaki. Right? Tugas kaki, ya kan? Kaki jalan kemana gini geser. Yang lihat mata. Mulutnya gimana? Mulutnya berfungsi untuk apa? Minggir. Ini gue mau jalan situ. Minggir. Mulutnya berfungsi seperti itu. Leher nopang kepala supaya nggak tengkleng, gitu kan? Ini harus berfungsi. Bahu juga demikian, kaki berjalan, pinggang juga demikian. Itu the whole unit, satu kesatuan tubuh yang secara sempurna disatukan nama Allah, berfungsi masing-masing untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Itu esensi daripada komunitas itu. Jadi semua itu berawal dari keterhubungan kita dengan Allah. Ya, oke, kita berkoneksi secara komunitas, tapi jangan lupa secara pribadi kita bertanggung jawab untuk terkoneksi kepada Allah. Tapi dengan waktu yang sama simultan kita tidak terlepas dari komunitas yang ada. Ya. Nah, ini loh. Ini fantastiknya Tuhan, ini yang luar biasa dari Tuhan. Jadi awal dari keterhubungan kita sama Allah itu memastikan bahwa kita ini anggota tubuh yang sehat dan komunitas kita juga komunitas yang sehat. Ini kalau mau lihat, gimana komunitas yang sehat, Pak? Kalau terhubung sama Tuhan. Semua membernya terhubung sama Tuhan. Disatukan oleh Tuhan. Secara unit bekerja bersama-sama terhubung oleh Tuhan. Nah, kalau Kristus adalah kepala, bagaimana kemudian kita ini, ya, kalau Kristus adalah kepala, bagaimana kita ini sebagai satu kesatuan tubuh Kristus dalam satu komunitas bisa mengejawantahkan keterhubungan kita dengan Allah, Pak. Nah, sekarang saya ajak ibu-ibu untuk mundur ke pasal yang pertama, masih di kitab Efesus, Bu. Hari ini kita akan banyak bahas kitab Efesus. Efesus pasal yang pertama, ayat 22 dan 23. Kalau salah satu sudah ketemu, boleh bacain buat kita semua. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya. Pertama lihat, tegas lagi dikatakan di Efesus yang di ayat yang ke-22 ini bahwa Kristus telah diberikan oleh Allah kepada jemaat sebagai kepala. Oke, segala dari segala yang ada. Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Oke. Nah, kemudian kita ini yang jemaat ngapain? Jemaat yang adalah tubuhnya, jelas banget, kita ini tubuhnya Kristus, ya. Yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saya mau garis bawahi kata-kata kepenuhan. Apa maksudnya kepenuhan di sini, Bu? Kita sebagai satu unit yang disatukan oleh Tuhan, masing-masing punya fungsi tadi ya. Yang tangan sebagai tangan, yang jari sebagai jari, yang lengan sebagai lengan, yang paha sebagai paha, dan seterusnya. Itu masing-masing punya fungsi. Tapi dalam pengejawantahan itu bagaimana kita ini menjadi kepenuhannya Tuhan. Artinya apa? Lah kita ini yang menjalankan perintah Kristus. Kita ini yang menjalankan otak. Otak mau ngapain, fungsinya di mana? Otak bisa mikir, otak bisa nyuruh, tapi otak nggak bisa bergerak sendirian. Otak menggerakkan tangan, otak menggerakkan pinggang, otak menggerakkan mata, otak menggerakkan bibir, otak menggerakkan semuanya yang ada. Untuk ngapain? Untuk melakukan kehendaknya. Jadi bisa dibayangkan, kalau otak bilang, ambil air panas. Ngambil gelasnya tepat, pergi ke dispensernya tepat, tapi yang dikucurkan adalah air dingin. Gak connect. Something is wrong with that. Betul? Kalau kepala bilang ambilkan air panas, outcome-nya juga harus air panas. Gelasnya benar, pergi ke arah dispensernya benar, yang ditekan juga yang merah, bukan yang biru. Nah, itu loh. Kepenuhan itu seperti itu. Kita masing-masing menjalankan fungsi kita untuk mencapai apa? Tujuan Allah. Tujuan Allah dalam komunitas ini apa? Nah, perlu di cross check.
kita ini tujuannya apa? Kita ini tujuannya apa? Ya, sehingga kita perlu tahu bahwa yang kita lakukan ini benar-benar menjalankan atau mempraktekkan yang sesuai dengan kehendak Allah. Ini loh maksudnya. Jadi sebagai komunitas, sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, make sure bahwa ketika kita terhubung sama Allah secara pribadi, ketika terus bersama-sama secara satu unit kesatuan dalam komunitas kita terhubung sama Allah, kita tahu bahwa tujuan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Kalau sehat nggak mungkin menyimpang, ya. Kalau sehat nggak mungkin menyimpang. Kalau Tuhan bilang berkati panti asuhan ini, yuk sama-sama. Yang gali dana, cari dana. Yang suplai dana, yang bertugas cari panti asuhan, yang bertugas untuk pada akhirnya deliver, yang bertugas mencatat, yang bertugas audit, itu yang menjadi satu kesatuan. Tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Berkati panti asuhan ini, semua bergerak ke arah sana. Berkati panti asuhan ini, yang diberkati ternyata rumah lain, beda. Nggak nyambung jadi begitu. Nah itu loh. Sebagai satu kesatuan itu, makanya penting untuk yang awal terhubung sama Allah, ya, terhubung sama Allah. Kalau inisiatornya Allah, berarti setiap saat kita mesti terhubung sama Tuhan. Pada saat yang bersamaan kita juga terhubung satu sama lain sebagai bagian dari tubuh Kristus. Nah, kalau begitu, apa yang perlu kita pahami lagi? Ketika kita mau menjalankan kehendak Tuhan, kita mau mempraktekkan apa yang Tuhan kehendaki, ketika kita ketika kita ini terhubung satu sama lainnya dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Perlu yang menjadi dasar adalah, sekarang saya ajak ibu-ibu untuk beralih ke Efesus pasal 3, 18-19. Ya, 18-19. Salah satu yang sudah ketemu boleh bacain buat kita semua. Efesus 3, 18-19. Sudah ketemu boleh sharing? Baca. Efesus 3 ayat 18-19. Efesus 3 ayat 18-19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kemampuan Allah. Nah, ya. Ini loh, ketika kita mau menjalankan fungsi kita yang adalah kepenuhan Allah tadi ya, fungsi kita perlu tahu dulu nih fungsinya apa nih dalam komunitas. Saya ini fungsinya apa dalam komunitas? Oke. Sebagai tubuh Kristus, fungsi saya apa? Yang pertama adalah mutlak bahwa kita ini diharapkan ketika terhubung sama Allah, yang kita bisa dapatkan apa? Kita menikmati betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kita mengenal kasih itu. So yang pertama kali terhubung sama Allah itu wujudnya gimana Pak? Kenali kasih Kristus. Betapa dalamnya kasih Kristus. Artinya apa Bu? Kita mengalami sendiri kasih Kristus itu seperti apa. Kalau kita terkoneksi sama kepala, ambil nutrisi yang memang sebanyak-banyak kita perlukan untuk kita bisa sehat. Nikmati dalamnya kasih Tuhan. Nikmati indahnya Tuhan itu seperti apa. Kasih itu seperti apa. Then, kalau kita sudah menyadari hal itu, untuk kita pribadi, kita akan tahu kalau kita harus melakukan ini, oh ya, karena memang Tuhan kehendaki itu. Itu sebabnya aku lakukan. Kenapa aku harus nutupin mata? Karena aku tahu memang itu fungsiku dan aku dikasih kekuatan sama otak untuk bisa naikin diriku sendiri dan nutupin mata. Itu. Kenapa aku harus melangkah sampai 3 km jalan ke sana? Karena memang Tuhan inginkan seperti itu. Jadi aku harus serap nutrisi sebanyak-banyaknya dari Tuhan untuk bisa aku melangkahkan kaki sepanjang 3 km. Fungsi kaki. Kenapa saya harus menjadi orang yang terus-terusan supply buat persekutuan, supply buat komunitas begini? Kenapa mesti saya? Tuhan kasih itu buat kita. Dan bagaimana caranya? Serap kasih Tuhan. Serap kasih Tuhan. Ngerti? Oh iya Tuhan, aku ditempatkan dalam komunitas ini sebagai orang yang mendoakan teman-temanku. Alright, aku akan coba dapetin esensi kasih Tuhan supaya aku bisa mendoakan teman-temanku. Supaya aku bisa menjadi yang nyetir teman-temanku kemana teman-temanku perlu. Ya, nah itu loh.
Fungsi seperti itu kita mesti dapetin. Jadi kepenuhan ketika kita menjalankan praktek sesuai dengan kehendak Tuhan, bagaimana kita bisa efektif, efisien, dalami Tuhan, kenali Tuhan dalam kasih-Nya yang panjang dan lebar. Nah sekarang kalau sudah tahu bagaimana kita harus berfungsi, kita sudah dapetin esensinya. Oke, saya harus mendapatkan kasih Tuhan, saya harus kenal kasih Tuhan itu seperti apa, saya harus menikmati kasih Tuhan itu seperti apa secara pribadi. Pada saat yang bersamaan saya juga terhubung sama teman-teman saya dalam komunitas. Dan prinsip dasar apa lagi yang harus saya lakukan atau yang harus saya terapkan ketika saya sudah mulai ada dalam komunitas? Ya, saya banyak bicara hal-hal praktikal hari ini Bu ya. So please bear with me. Ya. Nah, kita akan kembali lagi ke kitab Efesus ya, tapi kali ini kita baca dari ayat yang pertama sampai kedua. Dari ayat ini kita akan gali apa yang menjadi inti pesan saya pada hari ini. Ya, Efesus 4 ayat 1 sampai 2. Sekali lagi, kalau ada salah satu ibu yang sudah ketemu dengan segala kerendahan hati, boleh dibacakan buat kita semua. Efesus 4 ayat 1 dan 2. Efesus 4 ayat 1 dan 2. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Thank you. Nah, saya mulai dari kalimat yang terakhir. Ini yang menjadi prinsip awalnya ya. Ketika dalam berkomunitas, ini mesti dipahami ya. Kata-kata yang disampaikan di versi bahasa Indonesia terjemahan baru adalah tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saya ajak ibu-ibu untuk beralih ke versi bahasa Inggris New King James Version. Kita lihat ya, Alkitab bilang apa ya. Ya. Saya baca dari kalimat yang pertama. Nanti kalau misalnya nggak ketemu di Alkitabnya, di screen akan muncul yang versi New King James Version. I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, with all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love. Nah, saya mau highlight kata-kata bearing with one another in love. Apa kalau dengar kata-kata bearing with one another? Ya, kalau frase bahasa Inggris, kalau ibu suka nonton film luar negeri gitu ya, ada seringkali kalau dalam film-film drama ya, film-film percintaan gitu, kadang-kadang satu orang ngomong sama pacarnya atau ngomong sama kasihnya gitu, bilang please bear with me with this ya, please bear with me with this. Artinya apa? Tolong bertahan sama gue. Mungkin gue nggak memuaskan kamu, mungkin aku nggak memuaskan kamu, mungkin aku punya kekurangan ini, mungkin aku nggak bisa perfect di hadapan kamu, but please bear with me. Tapi tolong tahan sama aku ya, bertahan aja sama aku ya, bertahan sama aku. Nah, ini maksud daripada kata-kata tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, tangan aja kanan sama kiri nggak cocok Bu, ya, atau jangan tangan deh terlalu jauh tangan sama kiri. Lidah sama gigi kurang apa deketnya Bu? Ya, lidah sama gigi itu kurang apa deketnya? Tapi sering nggak kegigit lidahnya? Sering kan? Ya kan? Kurang dekat apa gitu loh? Masih nyakitin juga kan gitu kan, sering gigit kan. Tapi mereka nggak bisa tuh, Bu pindah kaki aja lidah bilang kayak gitu kan. Gimana giginya kotak-kotak sendiri lidahnya di bawah gitu kan, nggak mungkin begitu kan. Nah, please bear with one another, bearing with one another in love. Pelajaran apa nih? Prinsip yang pertama, ketika kita tahu bahwa Tuhan yang menginisiasi kita, Tuhan yang mengarahkan kita untuk berkumpul dalam satu komunitas, Tuhan yang mulai, dan kita terhubung sama Tuhan. Pada saat yang sama kita terhubung sama yang lain, bertahan aja Bu sama komunitas yang Tuhan taruh. Tuhan utus kemana? Bertahan di situ Bu. Karena Tuhan punya program buat kita bertumbuh sampai ke arah Dia, sampai ke arah dewasa iman. Bertahan aja di situ. Please bear with one another in love. Menerima dan bertahan bersama-sama dalam satu komunitas. Kenapa? Karena Tuhan yang suruh. Ingat 2 minggu lalu kan? Yang memulai itu harus Tuhan, minta arahan Tuhan. Aku mesti bergabung kemana ya Tuhan ya? Tuhan sudah tunjukkan. Kesini, gabung di sini. Oke. Ternyata, loh kok begini Tuhan? Ini bener nggak? Ya aku mau ke situ. Terus gimana dong? Bear with one another with love. Bertahan. Karena dengan cara itu, kamu didewasakan dalam iman. Kamu bertumbuh sampai tingkat iman yang aku kehendaki. Tuhan bilang seperti itu.
Sehingga nanti pada saat tadi saya di doa saya sampaikan kan, ketika saat Tuhan menjemput kita di awan-awan kemuliaan, kita jadi mempelai yang dewasa sesuai dengan programnya Tuhan, dewasa. Nah, di mana itu? Please bear with one another in love. Dalam satu komunitas, prinsip yang terutama adalah ketika kita tahu itu Tuhan yang kasih, menerima dan bertahan bersama-sama. Ya, jangan kita terlepas. Hidung lagi sakit, misalnya lagi jerawatan, nggak mungkin hidung copot, gitu kan? Hidung copot dulu, taruh di sini biar dia sembuh dulu. Nggak enak jerawatan, gitu kan? Malu kemana-mana hidungnya. Lah, hidungnya dicopot gimana dong? Mukanya nggak ada hidungnya, makin cacat begitu kan? Hidungnya masih tetap di bawah, jerawatnya kelihatan nggak? Kelihatan kemana-mana. Resiko orang jerawatan, Bu, ya kan? Kemana-mana, jerawatan. Ya udah, nggak bisa dicopot hidungnya, Bu. Gitu kan? Jerawatnya emang tumbuh di situ. Udah, tunggu aja, diobatin. Gimana caranya? Tangan yang ngobatin, salep. Gitu kan? Pada saat yang bersamaan nanti darahnya dibersihin. Makannya berarti mesti yang bersih, minumnya mesti yang bersih supaya darahnya nggak kotor. Nah, begitu loh. Ya. Nah, itu yang bisa kita pelajari dari hal ini. Ya. Nah, itu yang bisa kita pelajari dari hal ini. Jadi, prinsip yang pertama adalah bahwa kita itu hidup dalam komunitas. Bagaimana supaya kita hidup bersama, yaitu kita menerima dan bertahan bersama-sama. Nah, ketika kita udah tahu nih bahwa kita harus menerima dan bertahan bersama-sama, kayak apa caranya, Pak? Gitu kan? Atau kalau bahasa yang lebih familiar, kayak mana caranya, Pak? Gitu kan? Seperti apa caranya, Pak, untuk saya bisa menerima dan bertahan dalam satu kesatuan ini, Pak, dalam satu komunitas? Oke. Dari pembacaan kita Efesus 4, 1-2, saya temukan ada 3 hal yang bisa kita pelajari bagaimana cara kita bisa menerima dan bertahan dalam satu kesatuan komunitas yang Tuhan tentukan buat kita. Oke? Itu ada di mana? Semuanya ada di ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu, yang pertama, rendah hati. Yang kedua, lemah lembut. Yang ketiga, sabar. Please bear with me, saya menjelaskan tiga-tiganya, Bu, ya. Please bertahan sama saya menjelaskan tiga-tiganya. Oke? Nah, yang pertama, rendah hati. Kayak mana rendah hati itu? Seperti apa rendah hati itu? Ya, seperti apa rendah hati itu? Saya coba pelajari dari kata aslinya, Bu. Ya, rendah hati di sini itu berkaitan sama pikiran kita. Ya, rendah hati di sini berkaitan dengan pikiran kita. Yang seperti apa tuh pikiran itu? Rendah hati itu lihat orang apa adanya, tidak gampang menghakimi, tidak gampang ngejudge orang tersebut. Ya, coba dilihat bahwa setiap orang yang ada dalam komunitas itu punya background masing-masing. Ya, punya background, punya kondisi, punya situasi tertentu. Sehingga kita melihat sesuatu dari kehidupan mereka, jangan cepat-cepat menghakimi. Rendah hati, ini berada dalam pikiran kita ini. Ya, dan yang berikutnya adalah setelah tidak menghakimi, ya, setelah pikiran ini dikendalikan tidak menghakimi, yang berikutnya adalah punya sikap penuh pengertian, full of understanding. Jadi tidak menghakimi dan penuh pengertian. Kok bisa sampai seperti itu? Bagaimana caranya, Pak? Sekali lagi prinsipnya, sebagai anggota tubuh terhubung sama kepala. Kitanya kalau mau sehat terhubung dulu sama Tuhan. Kalau kita terhubung sama Tuhan, kita akan tahu bagaimana Tuhan bersikap, ngasih tahu sama kita betapa panjang dalam lebar kasih-Nya kepada kita. Nah, sekarang kita lihat bentuk panjang dalam lebar kasih Tuhan untuk kita seperti apa. Saya ajak ibu-ibu untuk buka di Filipi pasal yang kedua. Ini agak panjang ya, Bu. Ayat 3-7. Filipi pasal yang kedua, ayat 3-7. Gimana caranya bisa rendah hati, tidak judgmental, dan penuh dengan pengertian. Filipi 2, 3-7. Yang sudah ketemu, silakan, Bu, dibacakan buat kita semua. Filipi 2 ayat 3-7. Filipi 2 ayat 3-7. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Ya. Nah, lihat, kata kuncinya ini adalah janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kenapa? Ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Bagaimana contoh Kristus itu tunjukannya? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, ya, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Tuhan Yesus melayani manusia. Kalau mau dilihat ngapain capek-capek Bu Tuhan Yesus turun ke dunia, dia nyantai aja di surga, bertahta di situ kan cukup. Tapi Tuhan tuh melihat begini Bu ya. Ini hikmat yang saya dapatkan. Kebutuhan utama manusia itu apa? Bukan kenyamanan, Bu. Keselamatan. Allah melihat sampai ke titik itu. Buat apa nyaman 70, 80, 90 tahun, bahkan 100 tahun. Pangeran Philip kemarin nyaris 2 bulan lagi 100 tahun. Pangeran Philip. Raja loh itu. Raja itu. Ya walaupun dia raja bukan raja, tapi dia tuh pendamping ratu, katanya seperti itu kan. Kurang 2 bulan lagi 100 tahun. Hidupnya 100 tahun. Dia menikmati semua kemewahan yang ada. Tugas royal, statusnya sebagai royal kerajaan. Enak nggak? Enak Bu. Tapi kalau Tuhan lihat, itu nggak kebutuhan utamanya. Bukan Bu. Kebutuhan utama dia adalah keselamatan. Makanya Yesus turun. Kebutuhan utama manusia itu bukan kenikmatan, bukan kenyamanan, bukan kekayaan, bukan kepopularitasan, bukan kemewahan. Enggak. Kebutuhan manusia itu keselamatan. Karena kalau nanti akhir dari kehidupannya 70, 80, 100 tahun, kemana dia berikutnya? Itu kan. Yang penting seperti itu kan. Setelah dari dunia ini kita kemana? Karena kita muaranya nggak cuma mati pada saat kita selesai dan kemudian masuk ke 2 kali 1, Bu. Enggak. Setelah itu kemana kita? Dan Tuhan melihat sampai ke situ. Kebutuhan manusia itu sampai di situ. Makanya aku nggak mau egois, aku nggak mau hidup di tahta. No, aku perlu turun ke dunia untuk menyelamatkan mereka. Itu kasih karunia. Nah, bagaimana kita bisa praktek itu? Kita bisa lihat orang nggak, kebutuhan utama orang itu apa? Ketika kita berrelasi nih satu sama lain ya dalam satu komunitas kan. Satu misalnya sharing gitu kan, lagi cerita gitu. Kita udah pengen, wah Bu kayaknya punya jawaban nih gini. Tak dulu Bu. Mungkin yang dibutuhin sama orang itu cuma dengerin aja, kita nggak diminta untuk kasih solusi. Tapi lihat kebutuhan utamanya. Aku pernah punya pengalaman gitu, aku mau share. Belum tentu yang dibutuhin sama orang itu. Mungkin orang itu cuma perlu didengerin. Gue cuma perlu curhat. Gue cuma perlu ada teman yang dengerin cerita gue, supaya gue tahu gue nggak sendirian. Mungkin cuma itu sampai di situ. Ya. Nah tapi kita lihat kepentingannya untuk siapa? Kepentingannya untuk orang lain. Kita bisa belajar karena apa? Nah Tuhan itu mentingin kita dulu loh Bu. Ya, coba deh, Yohanes 3 ayat 16 itu kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Logika saya Bu ya, logika saya. Berarti yang lebih penting mana? Nyawa anaknya atau kita Bu? Coba, kalau sampai dia ngorbanin anaknya loh, berarti yang lebih penting mana? Manusianya kan Bu. Manusianya kan. Lihat, Tuhan tuh mikirnya sampai kebutuhan utama manusia itu seperti apa. Dia nggak judgmental, orang berdosa, wah parah kelakuannya kayak gitu, najis. Tuhan tahu yang dia butuhkan keselamatan. Maka aku perlu turun untuk menebus dosa mereka, sehingga mereka selamat kembali lagi kepadaku, sehingga mereka menikmati kehidupannya kekal. Itu rendah hati seperti itu. Ketika dalam komunitas, rendah hati praktiknya apa? Jangan judgmental, jangan bukan judgmental, prejudice kalau bahasa Inggris. Jangan menghakimi, dan penuh pengertian. Dia kebutuhan utamanya apa? Gimana bisa dilatih? Kalau setiap hari kita terhubung sama Tuhan dan menikmati kasih-Nya. Contohnya misalnya hari ini kayaknya susah untuk menghidupi keluarga, tapi Tuhan kasih berkat. Nggak tahu dari mana Tuhan memenuhi aja. Setiap hari saya bisa memenuhi kebutuhan paling tidak makan, minum cukup buat keluarga saya. Uang sekolah ada sama saya. Rasakan, Tuhan tuh tahu kita perlunya apa, kita butuhnya apa, dan Tuhan kasih. Nah, coba praktekkan itu dalam setiap langkah kita. Rendah hati. Yang pertama rendah hati. Pikiran kita. Ini berhubung sama pikiran. Kita nggak menghakimi. Kita penuh dengan pengertian. Yang pertama. Yang kedua. Saya masuk ke poin yang kedua. Lemah lembut. Right? Setelah rendah hati, lemah lembut. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Yang kedua, lemah lembut. Nah,
Lemah lembut ini apa? Saya coba pelajari lagi Bu, ya dari makna yang saya dapatkan, saya coba gali referensi yang ada sama kata aslinya gitu. Lemah lembut ini begini Bu, lemah lembut itu mau melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian prosesnya Tuhan untuk membentuk kita menjadi baik, sehingga nggak ada perbantahan. Ya. Jadi kalau kita belajar untuk melihat, oh Tuhan tuh lagi maksud ini buat aku nih. Oh aku lagi lihat, aku lagi ngalamin ini. Tuhan tuh lagi punya proyek sama aku supaya aku nih begini, supaya aku nih begini. Nah, kalau sampai ke titik itu kita lihatnya Bu, kita nggak akan orang yang jadi orang yang tegar tengkuk seperti bangsa Israel. Kita akan lemah lembut. Kenapa? Mau dibentuk Tuhan. Oh iya ya, prosesnya kayak begini. Oke, aku ikutin. Prosesnya seperti ini. Right. Oke, ya. Aku diizinkan untuk pada akhirnya bisnisnya nggak goal. Padahal aku udah berharap bisnis ini goal. Tapi nggak goal. Papa kurang pintar kayaknya tuh negosiasinya tuh Pak kemarin. Jadi nggak goal. Gimana ya? Loh, tenang. Lihat, tanya sama Tuhan. Kenapa gagal ya Tuhan? Kenapa nggak berhasil ya? Logikanya mesti berhasil loh. Tender tuh paling bagus. Semuanya paling bagus. Paling menarik tender dari suamiku Tuhan. Kok nggak goal ya? Tenang. Lihat, Tuhan lagi bentuk kemana. Nanti begitu goal kita sukacita, tahu-taunya di depan kasus. Wah, baru mikir. Kalau tahu gitu nggak usah diambil ya Tuhan ya. Salah. Lemah lembut aja. Oh iya. Diizinkan nggak terima ini hari ini ya sudah, puas aja sama yang size bisnisnya segini. Kita nggak perlu sampai medium. Udah kita small business dulu. Nggak apa-apa small business. Tuhan lagi bentuk kita setia sama yang small things dulu. Hal-hal yang kecil. Tuhan lagi tunjuk terus kita untuk setia. Oke, nggak apa-apa. Kita coba lihat aja bagaimana proses itu supaya proses Tuhan itu lagi diberlakukan buat kita supaya kita menjadi orang yang baik. Ya. Bukannya lebih baik ya Bu ya, orang yang baik. Ya, kita ini lagi dari proses meninggalkan habitat kita yang berdosa untuk menjadi orang yang baik, orang yang benar ya teman-teman. Kita lagi dibentuk untuk menjadi baik sama Tuhan. Jadi proses lemah lembut. Nah, pada prakteknya bagaimana nih? Kalau kita sudah tahu bahwa setiap yang terjadi dalam hidup kita adalah prosesnya Tuhan, bagaimana cara kita menyikapi kalau udah mengerti hal itu sama orang lain gimana Pak yang ada di komunitas? Oke. Coba kita lihat dulu, kita mundur ke perjanjian lama. Yesaya 41 17 sampai 20. Yesaya 41 ayat 17 sampai 20. Panjang-panjang ya Bu ya hari ini, tapi nggak apa-apa ya, biar dapetin esensinya pembacaan Alkitab hari ini ya. Yesaya 41 17 sampai 20. Kalau sudah ketemu monggo silahkan dibacain buat kita semua. Salah satu ibu yang sudah ketemu boleh bacain buat kita semua. Yesaya 41. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel aku tidak akan meninggalkan mereka. Ayat 18. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah daratan. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. 19. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon barangan serta pohon cemara di sampingnya. 20. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Amin. Amin. Di awal-awal dulu nih ya. Kita lihat bahwa yang terjadi ini gambaran awal nih ayat 17 ini gambarannya ini mengerikan ya. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, ini udah sengsara miskin Bu, bayangin ya, orang sengsara, orang miskin cari air tapi nggak ada. Oh itu apa nggak sengsara Bu? Orang sengsara, orang miskin cari air nggak ada. Itu benar-benar low ya, udah benar-benar titik yang terendah loh itu. Udah nggak punya apa-apa, udah menderita terus, nyari air kebutuhan utama nggak ada Bu. Sengsara ya Bu ya. Masalah loh ini masalah buat orang-orang ini. Tapi lihat, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel aku tidak akan meninggalkan mereka. Jaminan pertama dalam setiap penderitaan
kalau kita terhubung sama Tuhan, Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Kalau teman kita dalam komunitas terlihat lagi bermasalah, yang prinsip yang pertama, Tuhan tidak sedang meninggalkan dia. Seperti Tuhan tidak meninggalkan kita, kalau kita dari komunitas yang tempat, teman kita juga, Tuhan tidak akan meninggalkan teman kita. Ya, coba dicerna dulu nih, ya Tuhan nggak akan meninggalkan teman kita. Oke, dia lagi ada masalah, tapi aku tahu Tuhan nggak ninggalin dia. Terus yang berikutnya apa? Pindah ke ayat yang ke-20 tadi. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini. Lihat, di balik Tuhan gak meninggalkan, Tuhan lagi mengerjakan sesuatu buat teman kita supaya ujung-ujungnya nama Tuhan dipermuliakan. Nah gimana Pak saya kasih kekuatan seperti itu buat teman-teman ibu? Tuhan lagi berkarya sama kamu, ya. Aku gak ninggalin kamu karena Tuhan gak ninggalin kamu. Aku akan lihat dan kita akan hadapi ini sama-sama sampai kita lihat kemuliaan Tuhan yang turn things around, yang membalikkan semuanya itu. Mungkin hari ini lagi low, ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti lihat, kalau tangan Tuhan yang berkarya, kita lagi diproses. Lihat, Tuhan akan membuat segala sesuatunya menjadi baik. Jangan lihat pas teman susah dijauhin, ntar dia minjem duit sama gua, gak usah kalau gitu. Nah dulu, mungkin bukan itu juga intensinya bu. Kalau lagi susah mungkin kita ditemenin aja kali teman kita. Lihat, bagaimana tuh kasih Tuhan. Ya, Tuhan itu nggak ninggalin kita loh. Kita juga pernah dalam masa sengsara bukan? Masa penderitaan bukan? Tapi lihat, sampai hari ini Tuhan pelihara. Kita lihat loh, Tuhan tuh menunjukkan kasihnya sama kita loh. Sebagian besar ibu-ibu di Siloam saya dapetin kesaksiannya gitu kan. Kalau bukan karena Tuhan Pak, nggak tahu kita bisa hidup hari ini. Kalau karena bukan penyertaan Tuhan. Nah, kalau Tuhan sudah menyertai sampai titik itu, kalau ada teman lain yang lagi ngalamin sesuatu yang nggak diharapkan, kasih kekuatan bu. Tenang, Tuhan lagi berkarya sama kehidupan. Tuhan gak ninggalin kamu. Tapi lihat, nanti kamu akan mengalami breakthrough. Tangan Tuhan sendiri loh, bukan tanganku loh. Bukan tanganku, tapi tangan Tuhan. Aku menguatkan kamu supaya kamu lihat proses yang Tuhan lakukan sama kamu. Karena proses ini gak mungkin aku yang lakukan, harus kamu yang lakukan. Proses ini kamu yang harus lakukan. Bukan porsi kamu, tapi aku akan nemenin kamu sampai aku akan lihat kemuliaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kamu. Itu sehat bu komunitas bu. Itu sehat komunitas. Nantikan bersama-sama sampai Tuhan sendiri yang buat berhasil. Sekarang gak bul bisnisnya ini kayaknya seret banget sih. 1 tahun nih yang cuma dapat klien cuma 3. Nanti lihat, ada waktunya pas kita siap, satu keluarga siap, suami kita siap, anak-anak kita siap, Tuhan pulihkan semuanya dan gak sembarangan menyikapi itu. Karena apa? Tangan Tuhan sudah berproses. Dan bagaimana kita nyikapi? Temenin teman kita sampai kita lihat tangan Tuhan lagi mengubah dia. Yang tadinya orang malas masak sekarang jadi rajin loh. Karena penderitaan jadi rajin, puji Tuhan ya bu, ya kan? Yang tadinya malas karena permasalahan jadi rajin, puji Tuhan, temenin, jangan diledekin. Udah tahu lagi susah lo males begitu. Kayak semangat boleh, tapi jangan ditinggalin, ya temenin, sampai kita lihat tangan Tuhan yang pulih. Ketika nanti tangan Tuhan memulihkan, ngomong lagi sama dia, tuh lihat, tangan Tuhan kan yang mulihin kan, ya kan? Bukan tanganku, tapi tangan Tuhan yang mulihin. Segala kemuliaan itu komunitas sehat. Itu komunitas. Rendah hati, lemah lembut, ya, lemah lembut, tunggu sampai waktunya Tuhan, tunggu prosesnya Tuhan sampai selesai. Yang ketiga, yang terakhir, sabar. Nah ini, sabar. Ya, sabar bahasa Inggrisnya aja udah nggak enak loh bu, long suffering. Udah suffer, long pula, gitu kan. Udah menderita lama pula, nggak enak ya, long suffering, ya, udah suffer, long pula, gitu kan. Aduh, ini udah bukan sudah jatuh ketimpa tangga, bukan gitu lagi, sudah jatuh ketimpa tangga, kena cat, kelindes mobil, itulah lengkap jadinya bu. Long suffering, ya. Maksudnya apa nih? Sabar dalam hal ini apa nih? Ya, dalam kehidupan kita pribadi dan sama teman-teman kita yang ada di komunitas. Sabar adalah periode kita mau nunggu sampai buah pertobatan muncul. Buat apa lama-lama nunggu kalau orang gak bertobat kan gitu kan? Pengennya tuh ujung-ujungnya kita sabar, buah pertobatan muncul. Kalau lemah lembut tadi Allah lagi memproses orang tersebut, Allah lagi proses kita, berarti ujung-ujungnya harus bertobat. Sampai ke titik dimana ada buah pertobatan. Kenapa bu? Karena Tuhan itu sabar. Tuhan itu sabar sama kita bu. Tuhan itu murah hati sama kita. Salah satu bentuk kemurahan hatinya adalah kesabarannya.
Mau buktinya gimana Pak? Apakah Tuhan tuh nggak langsung ngeplak kita Pak kalau kita lagi bandel? Enggak, Tuhan tuh sabar, Tuhan tuh murah hati. Roma 2 ayat yang keempat. Ayat yang terakhir kita baca sore hari ini. Roma pasal yang kedua, ayat yang keempat. Silakan, salah satu yang sudah ketemu bacain buat kita semua. Roma 2 ayat yang keempat. Roma 2 ayat keempat, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Nah, itu Tuhan. Tuhan itu murah hati, sabar, dan maksud kemurahan, kesabarannya itu apa? Menuntun kita kepada pertobatan. Ya, perjalanan hidup ibu masing-masing, ibu-ibu bisa flashback bagaimana ibu pada akhirnya sampai pada titik di mana udah nggak melakukan lagi itu. Tuhan tuh sabar sama saya loh. Ya, ibu-ibu yang mungkin terima Yesus di usia berapa? 40, 30, 50, ya kan? Coba pikirin Bu, Tuhan nunggu sampai selama itu sampai kita bertobat. Apa nggak kurang sabar Bu Tuhan? Ya, ada yang bilang, saya tuh terima Yesus pada umur 50 tahun Pak. Puji Tuhan, lihat Tuhan sabar nunggu kita sampai umur 50 tahun. Ya, saya sama Pastor Mata itu di belasan tahun kami dipanggil Tuhan gitu kan. Saya umur 17 tahun, Pastor Mata di usia 15 tahun udah terima Yesus gitu kan. Ya kalau tuh enak, nunggu 17 tahun juga lama loh Bu. Nunggu 15 tahun juga lama loh Bu. Tapi kita lihat ya, Tuhan itu sabar. Tuhan itu sabar, semua kemurahannya, waktu yang Dia berikan itu cuma nuntun kita supaya bertobat. Nah, kalau Tuhan sudah begitu sabar, bagaimana kita sama teman kita, Bu? Yuk sabar. Yuk sabar. Mungkin nggak berkenan hari ini. Yuk sabar. Terus doakan teman kita. Terus lihat, Tuhan, kalau aku lagi proses, aku mau lihat proses sampai dia bertobat. Aku mau dampingi dia sampai aku lihat dia bertobat. Karena Engkau juga begitu sama aku. Engkau nunggu aku sampai aku bertobat. Nah, sabar itu seperti itu. Kita nunggu sama teman kita sampai nanti karya Tuhan yang bekerja dan kita lihat, oh ini buah pertobatan. Dan kita lihat ya, saya dulu ya ketika lihat teman saya bertobat Bu, senangnya minta ampun Bu saya. Dan satu komunitas itu ya. Ya, karena saya juga begitu dulu. Saya orang yang bandel. Ketika saya tobat dari satu hal yang memang lagi digumuli sama teman-teman saya senang banget Bu. Teman-teman saya senang banget. Saya masih ingat dulu saya suka ini Bu, ngeband di sekolah di SMA tuh suka ngeband gitu kan. Teman-teman saya udah bilang, lu ngeband sama teman-teman lu, nggak semuanya ini lo positif lo gitu kan. Iya enggak. Saya bilang enggak, tapi di belakang kucing-kucingan ngeband juga. Sampai satu kali Bu lagi ngeband, tangan saya luka Bu. Saya bukan main keyboard ya Bu, for information pada zaman dulu, saya main drum gitu, main drum sampai tangan saya terkelupas Bu. Terkelupas sampai teman-teman nanya, kenapa tangan lu diplester? Luka. Kenapa luka? Habis main drum. Kok bisa main drum? Ngeband sama teman-teman gue. Nah, terus udah gue nggak mau ngeband lagi, luka tangan gue gitu. Teman-teman saya senang minta ampun. Puji Tuhan, terus si Alto nggak main band lagi. Puji Tuhan gitu. Teman-teman saya senangnya minta ampun ketika saya nggak main band lagi. Itu karena prosesnya pada waktu itu ngumpul sama teman-teman yang, aduh jangan deh tuh, mendingan jangan deh lo ngumpul sama mereka, ya kan? Mereka yang mungkin minum, mereka yang mungkin rokok apa segala macam, jangan deh tuh, nggak baik buat lo. Ketika saya memutuskan untuk nggak lagi, teman-teman saya suka citanya minta ampun. Tuhan tuh sabar ya, yang sampai ngasih luka sama Alto baru dia bertobat. Tuhan tuh teman-temannya senang. Nah kita juga seperti itu Bu, sabar aja. Teman kita mungkin lagi mengalami sesuatu, sabar aja, lihat karya Tuhan dan temani terus teman kita sampai kita lihat teman kita tuh sampai kepada pertobatan. Karena kita mengalami hal yang seperti itu juga sama Tuhan. So 3 hal Bu yang saya bagikan pada sore hari ini ya, bagaimana kita bisa bearing with one another in love. Gimana kita bisa menerima dan bertahan dalam satu komunitas, rendah hati, gak menghakimi, penuh pengertian, lemah lembut, menanti bahwa segala proses yang Tuhan kerjakan buat teman kita itu untuk membuat teman kita menjadi lebih baik. Yang ketiga sabar, karena dalam waktu Tuhan bekerja sampai teman kita itu sampai kepada
pertobatan. Nah, 3 hal ini kalau kita melakukan, make sure kita sudah mengalami 3 hal ini. Saya percaya kita sudah mengalami 3 hal ini. Meskipun belum semuanya, kita masih proses nih Bu, kita masih proses. At least apa yang jadi pengalaman kita, yang mungkin kita udah lewat di step ini saya. Kalau teman kita ada sampai di situ, oh Tuhan lagi kerja, oh Tuhan lagi kerja, udah tenang aja, Tuhan lagi kerja. Ngertiin aja, dia lagi dalam proses seperti itu. Sampai nanti kita lihat breakthrough yang Tuhan kerjakan, pertobatan itu muncul, dan segala kemuliaan bagi nama Kristus. Kita pada akhirnya dipulihkan menjadi seluruh kepenuhan Allah. Yang tangan melakukan kehendak Allah, yang mata melakukan kehendak Allah, yang mulut melakukan kehendak Allah, yang leher juga, bahu, semuanya, pinggang sampai jari-jari kaki pun melakukan kehendak Allah. That's a healthy community. Itu salah satu cara yang bisa kita dapatkan ketika kita bertumbuh dalam komunitas. Kita berdoa. Engkau ajaib ya Tuhan. Dalam setiap langkah kami, Engkau membuktikan bahwa Engkau berdaulat atas kehidupan kami. Engkau menjadi yang terutama dalam setiap langkah hidup kami, dan Engkau selalu membawa kami memalingkan wajah kami kepadamu, karena dalam Engkau terletak semua jawaban kehidupan kami. Dan sore hari ini kami bersyukur kalau kami kembali diingatkan Tuhan, di reposisi kehidupan kami sebagai bagian dari tubuh Kristus yang dipersatukan Tuhan oleh karena inisiasi Tuhan. Maka kami tahu Tuhan yang pertama kali memberikan pengalaman ilahi buat kami. Sementara kami menerima pengalaman ilahi daripada Tuhan, kami tidak terlepas dari jalinan persatuan tubuh Kristus yang Tuhan taruhkan kepada kami. Dimanapun kami ditempatkan, kami tahu kami bisa berfungsi secara bersama-sama untuk melakukan kehendak Tuhan. Bapak, aku minta dalam nama Yesus, pertama kali Tuhan, Engkau beracara buat setiap pribadi yang ada di tempat ini. Pribadi lepas pribadi, Bapak. Biarlah kiranya semua kami menikmati pengalaman pribadi dengan Tuhan, menikmati betapa dalamnya kasih Tuhan, betapa tingginya kasih Tuhan, betapa lebarnya kasih Tuhan, yang akan membawa kami kepada pengertian bahwa Tuhan begitu mengasihi kami supaya kami menjadi sehat dalam iman. Dan dalam kesatuan komunitas yang Tuhan tempatkan kami juga akan melihat Tuhan juga akan melakukan hal yang sama buat teman-teman kami, di mana pada saat yang bersamaan kami juga melakukan fungsi sebagai tubuh Kristus yang melakukan tugas spesifik yang Tuhan kerjakan buat kami, untuk kami sama-sama melakukan kehendak Tuhan. Tuhan, kiranya kedewasaan ilahi menjadi bagian kami, hikmat-Mu menjadi bagian kami Tuhan. Setiap kami yang mungkin mengalami pengalaman ilahi yang saat ini ada dalam momen-momen di mana kami sedang low ya Bapak, aku berdoa kekuatan Kristus menjadi bagian mereka ya Tuhan pada saat ini. Engkau menguatkan setiap kami Tuhan, anggota-anggota tubuh yang mungkin kurang sehat, Engkau jamah, Engkau pulihkan secara iman kedewasaan mereka Tuhan, supaya mereka berpegang teguh kepada Engkau, melihat kepada Engkau saja Tuhan, dan mengalami kesembuhan ilahi yang dari Tuhan. Karena kami percaya ketika kami sembuh secara ilahi, sedikit demi sedikit kami akan berfungsi secara benar. Dan kalau kami semua sembuh ilahi Tuhan secara bertahap, maka kami juga akan bisa melakukan kehendak Tuhan semakin sempurna sampai pada kedatangan Tuhan. Berikan kami pemahaman baru Tuhan hari ini untuk berjalan bersama dengan Engkau, menikmati kasih dan kemurahan-Mu, dan secara yang bersamaan kami juga melihat teman-teman kami menikmati kasih kemurahan Tuhan, dan bersama-sama Tuhan kami bertahan bersama menikmati kasih Tuhan bersama-sama untuk melihat karya Tuhan yang besar dalam kehidupan kami, sampai kami melihat kemuliaan Tuhan nampak lewat komunitas kami, atau dimanapun Kau tempatkan kami sebagai bagian dari komunitas di mana Kau tempatkan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati sore hari ini menjadi sore yang penuh dengan rahmat-Mu, penuh anugerah-Mu Tuhan, di mana kami melihat kebenaran firman-Mu dibukakan, disingkapkan, ada pembaruan dalam budi kami, dalam hati kami. Jika kami melihat bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan kami, Allah juga akan berkarya buat teman-teman kami, dan semuanya ada di kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami syukuri pemberitaan firman-Mu, kami peluk firman itu dalam hati kami Tuhan. Segala rema yang Kau tempatkan dalam hati kami, dalam sekian menit kami sudah mendengar firman-Mu, Tuhan kiranya materaikan, biar ini menjadi benih yang tumbuh di tanah yang baik, berakar, bertumbuh, berbuah, dan buah itu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akhiri pemberitaan firman pada sore hari ini, dan kami terima dan materaikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Pak Alto yang sudah bentar. Terima kasih kepada Pak Alto yang sudah memberikan firman-Nya pada sore hari ini. Biarlah kita selalu rendah hati, lemah lembut, sabar dalam untuk mempertahankan kita berkomunitas di dalam Tuhan sehingga kami terus dipulihkan. Dan selamat datang pada sore hari ini di dalam ibadah dan selamat datang di ibadah komunitas Siloam. Dan kegiatan-kegiatan dalam Siloam Community seperti biasa, ada persekutuan kaum bapa, kelompok kecil, kubu doa, dan Bible class anak-anak, yang semuanya ini masih tetap waktunya dan infonya dapat menghubungi hotline Siloam Community di 0812 1399 8940. Dan di Siloam Community juga dapat di-follow pada beberapa media sosial, yaitu di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dan hotline kami. Dan juga ada suara gembala dan daily devotion. Dapat ibu-ibu klik linknya di Instagram, nanti ketemu Wix blog kami. Itu untuk mendengar suara gembala dan renungan-renungan yang ditulis oleh teman-teman kami di komunitas. Dan kegiatan terbaru kami yaitu Dwelling Place dapat diikuti setiap hari Senin, hari Senin, Rabu, dan Jumat setiap jam 5 pagi. Ayo teman-teman, kita ikuti Dwelling Place ini setiap pagi jam 5, lalu subscribe, lalu like sebanyak-banyaknya sehingga komunitas ini dapat diteruskan kepada saudara-saudara kita dan teman-teman akan menjadi berkat bagi mereka. Dan juga di dalam YouTube kita juga ada TG Club, yaitu Timotius Junior, setiap hari Sabtu, setiap hari Minggu, setiap hari Minggu jam 9 pagi. Dan juga untuk Siloam Berbagi untuk bulan April, itu pada bulan April ini kita akan memberikan dana kasih kita kepada Yayasan Pendidikan Dwi Tunarawinala, yaitu sebuah lembaga yang melayani kebutuhan pendidikan penyandang tunaganda netra. Nah, donasi ini dapat ditransfer ke rekening Siloam Ministry BCA 6.800.894971 dengan menyertakan angka 5 di akhir jumlah yang ditransfer. Contohnya 100.000 jadi 100.005. Ditunggu donasinya sampai tanggal 30 April 2021. Lalu untuk persembahan dapat ibu-ibu atau teman-teman untuk memberikan persembahan pada sore hari ini ke nomor rekening Siloam Community BCA 6.800.894971 atas nama Helen Triana atau Margaret. Dan juga bisa diklik barcode yang ada di depan ibu-ibu semuanya di layar komputer. Dan kita kembalikan doa persembahan dan firman persembahan oleh Saudari Nelty. Silakan Nelty. Selamat sore. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Ya, diambil dari Roma 12 ayat 1.
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, betapa sabarnya Engkau Tuhan, betapa besar, panjang, dan lebarnya kasih-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya, untuk waktu yang sudah Kau berikan buat kami. Kami boleh berkumpul bersatu hati bersama kaum ibu dalam ibadah sore ini, mendengarkan firman-Mu, merendahkan hati dan diri kami. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu dan setia-Mu. Terima kasih kalau kami juga sudah ditambahkan pengenalan kami akan Engkau lewat firman yang barusan ditaburkan oleh Pak Alto. Biarlah benih firman itu jatuh di tanah yang subur Tuhan, bertumbuh, terkoneksi dengan Engkau, bukan hanya bertumbuh Tuhan, tapi juga menghasilkan buah, sehingga kami pun hidup dalam kebenaran-Mu yang sabar, rendah hati, dan lemah lembut, seturut yang Kau mau ya Tuhan. Bapa, saat ini kami mau sepakat berdoa bersama buat bangsa dan negara Indonesia. Tolong ya Tuhan, biar kesatuan dan persatuan melekat di bangsa kami ini. Kami mau tolak segala roh perpecahan dan adu domba. Kami mau tolak segala bentuk kekerasan dan terorisme di bangsa kami. Biarlah damai sejahtera-Mu melingkupi negeri kami ya Bapa. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan bangsa kami ya Bapa. Biarlah Kau melihat kami umat-Mu yang percaya kepadamu Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk pemerintahan yang saat ini dipimpin oleh Pak Presiden Jokowi beserta seluruh jajarannya. Berkati ya Tuhan, taruhkanlah hikmat dan kebijakan-Mu, roh takut akan Engkau kepada mereka dalam memimpin negeri ini. Tuhan juga berkati pelaksanaan vaksin yang telah dijalankan, biar dapat berjalan lancar ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana baru-baru ini di NTT. Bapak, bantulah pulihkan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga, lepas keluarga. Tuhan Yesus, biarlah di keluarga kami Engkaulah yang menjadi kepala rohani, yang memimpin kami sekeluarga. Kami dapat bergandengan tangan ya Tuhan, suami, istri, dan anak-anak, dibentuk menjadi karakter seperti-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi pekerjaan suami kami ya Tuhan, biar mereka hanya mengandalkan-Mu saja dalam pekerjaannya. Engkau yang topang mereka Tuhan dalam segala hal. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami Bapa. Tuhan, Engkau yang berikan anak-anak kami kesehatan dan panjang umur. Dalam pembelajaran saat ini, Kau saja yang berikan mereka kepintaran, kecerdasan, juga roh takut akan Engkau ya Tuhan, tahu menghormati orang tuanya. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk Siloam Community dan para hamba-hamba-Mu yang melayani di komunitas ini Tuhan. Juga seluruh program yang sudah dibuat, biar terus maju bersama dalam pelayanan kepada-Mu Tuhan, untuk menjangkau banyak jiwa dan dimenangkan dalam Kristus. Berkati untuk pemimpin Ibu Gembala kami, Bu Marta ya Tuhan, biar kekuatan dan kesehatan yang prima ada dalam bagian hidupnya Tuhan. Berkati pelayanannya dimanapun beliau diletakkan oleh Tuhan, bisa membawa jiwa-jiwa untuk dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Berkati juga Pak Alto, Oma Esther, juga Om Ruben, Dika, biarlah lewat kehidupan mereka boleh menjadi saksi yang hidup dan nama-Mu semakin terus dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan, teman-teman kami yang saat ini tidak bisa hadir Tuhan, kami serahkan mereka semua di hadapan. Jika ada yang mengalami lemah tubuh, Tuhan mau pulihkan. Jika ada yang memiliki urusan atau keperluan, Tuhan mau bantu lancarkan, supaya ke depan mereka dapat kembali berkumpul dalam ibadah ini ya Tuhan. Kami bawakan saat ini persembahan kami Tuhan, biarlah terutama kami bawa hidup kami di hadapan-Mu, kuduskan kami ya Tuhan, ingatkan kami dengan Roh-Mu yang kudus, kami semakin peka, kami semakin digelisahkan lewat Roh-Mu ya Tuhan, sehingga kami terus dipimpin, dituntun dalam jalan-jalan-Mu saja ya Bapa.
Inilah persembahan kami ya Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah kiranya segala kesalahan kami, supaya kami layak di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Ya, puji Tuhan, ibu-ibu kekasih, saya percaya ada pesan khusus yang telah Tuhan letakkan di hati kita masing-masing. Dan biarlah kita renungkan lebih lanjut supaya kita bisa berperan di mana Tuhan tempatkan kita. Ada beberapa komunitas yang mungkin Tuhan letakkan kita di tempat itu, ada komunitas keluarga, ada komunitas gereja, ada komunitas persekutuan kita, Siloam gitu ya. Supaya di tempat-tempat komunitas di mana Tuhan tempatkan kita, tujuan Tuhan tercapai. Jangan jadinya nanti kita terhisap di satu tempat nggak jadi apa-apa, ya. Seperti pada waktu yang lalu saya berkata harus bertumbuh. Nah, Pak Alto hari ini sudah lebih jelaskan lagi seperti apa. Jadi jangan sampai nanti kita sudah capek, gitu ya, kita sudah korban, tetapi secara roh jiwa kita tidak ada perubahan. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi pastikan ibu-ibu doa kami semuanya dari tempat ini terhubung dengan kepala adalah esensinya. Ya, terhubung sama Tuhan itu esensinya. Nanti lebih lanjut kita akan olah di kelompok kecil atau dalam pertemuan Selasa yang akan datang bahwa ada banyak hal yang penting ketika kita terhubung sama kepala. Akan ada banyak dampak yang akan terjadi kalau kita betul-betul terhubung sama kepala. Nah, itu pastikan ya. Karena sederhananya begini, tadi Pak Alto juga sudah jelaskan, akan sulit kita berperan di komunikasi dengan sesama komunitas dengan sesama kita kalau kita tidak terlebih dahulu sama Tuhan. Ya, jadi kita bisa jadi berkat di komunitas kalau kita sudah terlebih dahulu menikmati Tuhan dalam hidup kita. Ya, makanya itu yang penting Tuhan dulu nomor 1. Oke, ibu-ibu jangan lupa follow terus media sosial kami ya. Siapa yang belum subscribe YouTube ya, siapa yang belum follow Instagram dan lain sebagainya, karena di media-media sosial kami juga melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah berjalan di komunitas ini. Misalnya ibu-ibu yang mungkin bertanya-tanya, itu di Timotians ngapain sih ya, anak-anak diapain sih di Timotians. Nah, ibu-ibu ikuti media sosial kami akan kasih laporan sama orang tua, kasih laporan sama ibu-ibu, anaknya itu aktivitasnya apa aja. Ya, beberapa waktu yang lalu kami sudah menyampaikan tentang kegiatan di Timotians Junior 1, ya, anak pagi, itu sebutannya anak-anak yang masih sekolah dasar yang angkanya tingkatannya rendah lah ya, angka 1 sampai 5 begitu ya. Nah, itu kegiatannya sudah kami infokan. Nanti berikutnya kakak-kakaknya akan kami infokan. Nah, maka dari itu saya terus meminta kepada ibu-ibu kekasih follow. Ya, anak-anaknya juga suruh follow, Bu. Jadi mereka bisa tahu, oh saya diinformasikan, saya ada. Ya, dan anak-anak kita luar biasa. Ibu-ibu akan terkagum-kagum melihat anak-anakmu luar biasa. Ya, dan untuk itu tadi saya katakan, jangan lupa follow media sosial kami, subscribe dan lain sebagainya. Lalu juga jangan lupa ini sudah mendekati akhir lagi-lagi ya, sudah mendekati akhir bulan. Minggu depan udah Selasa terakhir ya. Minggu depan tuh sudah Selasa terakhir. Cepat sekali waktu ini berputar, Bu, luar biasa ya. Jadi jangan lupa kerinduan kita untuk berdonasi bagi Siloam Berbagi juga segera di-input ke keuangan kami tentunya ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Saya terus nantikan pada ibadah-ibadah yang lanjut. Dan teman-teman yang hari ini tidak hadir, yang mungkin adalah rekan-rekan ibu, ya kekasih sekalian, coba ditanya lagi gitu ya. Itu kan bagian dari kita berkomunitas ya Bu ya. Wah, teman saya udah lama nggak hadir nih. Saya yang bawa gitu ya, saya memperkenalkan komunitas ini kemana ya dia ya. Yuk kasih perhatian sama mereka ya, supaya kalau memang perlu didoakan, perlu dikuatkan, dan perlu diingatkan lagi untuk beribadah, diingatkan lagi ya, supaya kegiatan kita diutamakan adalah pertumbuhan rohani tentunya gitu ya. Yang paling utama adalah pertumbuhan rohani. Oke, ibu-ibu kekasih, terima kasih buat kebersamaannya sore hari ini. Kita akan segera tutup persekutuan kita tutup dengan doa pada saat ini.
Kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat kudus-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan perhatian-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau tidak melepaskan kami dan Engkau tidak membiarkan kami. Ajar kami menyadari hal itu dan meresponi dengan tepat. Karena memang segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, tetapi bagi kami itu untuk kebaikan kami. Jadi jangan sampai kami melewati perhatiannya Tuhan, melewati kemurahannya Tuhan, menyia-nyiakan apa yang sudah tersedia bagi kami. Tetapi biarlah dengan pertolongan Roh Kudus, kami menghidupi apa yang Tuhan ajarkan, berlakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesetiaan anak-anak-Mu berkomunitas di Siloam ya Tuhan. Kami adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk boleh membawa kekasih-kekasih-Mu semakin disempurnakan di dalam Engkau. Bukan Siloamnya yang hebat, bukan Siloamnya yang adalah kepala, tetapi kami hanya perpanjangan tangan dan Tuhanlah yang kepala. Tuhanlah yang utama dalam komunitas kami. Sehingga kami bertanggung jawab kepada Engkau. Kami look up with you Lord. Engkau adalah segalanya dan Engkaulah kepala dan segalanya bagi Siloam juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan akhiri pertemuan kami pada kesempatan ini dan kami materaikan dengan berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah rahmat, anugerah, kasih karunia dari Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus, persekutuan bersama Roh Kudus-Nya yang diberikan kepada kita untuk menemani kita, menyertai kita, mengajar kita, membimbing kita, bukan hanya untuk hari ini saja, tapi sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu pada kesempatan ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat Tuhan saat ini bersama-sama katakan.